Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafid Maulana Fathur Rahman. Di sini saya akan membuat video micro teaching untuk keperluan mengikuti perkaderan pelatihan instruktur dasar pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah tahun 2023. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu komponen dan jenjang perkaderan yang ada pada IMM. Sebelumnya, saya akan jelaskan sedikit mengenai Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah merupakan sebuah organisasi otonom yang berada di lingkungan Muhammadiyah yang bergerak di bidang kemahasiswaan dengan ideologi yang berjumlah 3 atau biasa disebut sebagai trilogi, yaitu keagamaan, kemahasiswaan, dan kemasyarakatan atau kemanusiaan. IMM sendiri dikenal dengan kadernya yang memiliki kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini biasa disebut sebagai tri kompetensi dasar, yang mana mencakup religiusitas, humanitas, dan intelektualitas. IMM sendiri merupakan organisasi perkaderan, yang mana dalam IMM sendiri perkaderan itu dibagi menjadi beberapa komponen dan jenjang. Komponen yang pertama yaitu komponen pra-perkaderan. Komponen awal ini berfungsi untuk mengenalkan dan memasyarakatkan IMM sekaligus sebagai wahana rekrutmen anggota serta sebagai persiapan untuk memasuki perkaderan Darul Arqam Dasar atau DAD. Komponen ini biasa disebut sebagai masa ta'aruf atau masta, yang biasanya ketika diadakan di Universitas Muhammadiyah ada di lingkup universitas dan ada di lingkup fakultas ataupun hanya di lingkup universitas. Di sini dikenalkanlah tujuan awal dari IMM, yang mana tujuannya yaitu terbentuknya akademisi muslim yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Dan dikenalkan pula tanggal berdiri IMM pada tanggal 14 Maret 1964 Masehi di Yogyakarta. Komponen yang kedua yaitu komponen perkaderan utama. Komponen perkaderan utama bersifat wajib yang merupakan pokok perkaderan dari IMM. Komponen ini bersifat mengikat secara struktural dan menjadi persyaratan tertentu. Secara berjenjang dibagi menjadi 3. Yang pertama ada Darul Arqam Dasar, yang kedua ada Darul Arqam Madiyah, dan yang ketiga Darul Arqam Paripurna. Darul Arqam Dasar mengajarkan dasar-dasar mengenai organisasi IMM seperti trilogi, yaitu keislaman, kemuhammadiyahan, kemudian kemahasiswaan, dan materi-materi muatan lokal lainnya. Kemudian dalam Darul Arqam Madiyah dibahas lebih lanjut mengenai tema-tema yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan dari pimpinan cabang setempat atau melihat dari situasi yang ada pada daerah tersebut. Selanjutnya ada Darul Arqam Paripurna. Ini merupakan perkaderan yang dilakukan atau ditujukan untuk kader-kader yang memang sudah selesai melakukan Darul Arqam Madiyah dan biasanya sudah ada pada tahap atau sudah menjabat pada Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat, yang mana untuk menggenapkan perkaderan yang ada di IMM. Selanjutnya ada komponen perkaderan khusus, yaitu komponen perkaderan yang ditujukan dalam rangka mendukung komponen perkaderan utama. Komponen ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kecakapan khusus. Komponen perkaderan khusus terdiri dari 3, yaitu latihan instruktur dasar atau sekarang disebut sebagai pelatihan instruktur dasar atau PID, kedua pelatihan instruktur madya atau PIM, dan yang ketiga pelatihan instruktur paripurna. Pelatihan instruktur ini nantinya akan menghasilkan instruktur atau kader instruktur yang mana menjadi master of training, observer, ataupun perangkat dalam proses perkaderan yang dilaksanakan di levelnya masing-masing. Ketika PID dia akan mengurus perkaderan di DAD, ketika PIM dia akan mengurus perkaderan di DAM, dan ketika PIP dia akan mengurus perkaderan di DAP atau Darul Arqam Paripurna. Selanjutnya terakhir yaitu komponen perkaderan pendukung yang dilaksanakan untuk meningkatkan potensi kader sesuai dengan minat bakat, keterampilan, keahlian, kemampuan dalam rangka mendukung proses keberhasilan perkaderan ikatan. Komponen perkaderan pendukung dilaksanakan secara integral dengan pelaksanaan aktivitas dan program organisasi itu sendiri. Komponen perkaderan pendukung terdiri dari pertama perkaderan pendukung pokok, biasanya pelatihan jurnalistik, kewirausahaan, kemudian karya ilmiah, pendidikan wanita, penelitian, dan lain-lain.
perkadiran pendukung tambahan. Kedua, contohnya seperti kelompok studi, penokohan kader, forum kajian dan lain-lain untuk membentuk dan proses kaderisasi yang tidak diatur secara khusus atau terbuka dan bebas. Selanjutnya untuk sifat perkaderan IMM itu dibagi menjadi 5: pengembangan karir kepemimpinan, pengembangan keinstrukturan, pengembangan wawasan, pengembangan keterampilan, dan pengembangan profesi. Untuk pengelolaan atau pengorganisasian kegiatan, tanggung jawab pra-perkaderan itu ditanggung oleh pimpinan komisariat. Tanggung jawab perkaderan utama itu DAD atau Dalur Alam Dasar oleh pimpinan komisariat, Dalur Alam Majer oleh Dewan Pimpinan Cabang, Dalur Alkom Paripurna oleh Dewan Pimpinan Daerah. Tanggung jawab jalur perkaderan khusus untuk LID atau PID itu dilakukan oleh pimpinan cabang. Kemudian untuk pelatihan instruktur madya atau PIM itu oleh DPD, dan pelatihan instruktur paripurna itu oleh DPP atau Dewan Pimpinan Pusat. Sedangkan tanggung jawab jalur perkaderan pendukung diserahkan kepada masing-masing struktur pimpinan atau bidang yang melaksanakannya, baik secara mandiri atau bersama berdasarkan asas maslahat, manfaat bersama, strategis, dan tidak mengorbankan prinsip gerakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi micro teaching pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Nun wal qalam yasturun, fastabiqul khairat, menolak tunduk, bangkit melawan, karena diam dan mundur adalah bentuk pengkhianatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.